Selamat datang di kelompok bertumbuh bersama untuk mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di malam ini. Malam ini bahasan kita adalah bagaimana caranya kita untuk menghargai kasih karunia Tuhan. Kita sudah berbicara berminggu-minggu bahwa eh, keselamatan yang diberikan oleh Kristus itu nggak murah, betul? Bahwa keselamatan yang diberikan Yesus itu sangat mahal bagi kita sangat mahal, dan kita harus menghargai itu. Kalau kita nggak menghargai itu, resikonya kita tanggung sendiri. Mari kita baca Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu, jagalah dirimu, dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anak dombanya sendiri. Kita di sini tidak ada yang menjadi gembala dan tidak ada yang menjadi penilik. Kita sama-sama satu kelompok yang ingin bertumbuh bersama dan mendengar tentang kebenaran Allah yang sesungguhnya. Bagaimana kita bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan gini, karena itu jagalah diri kita. Karena kita adalah jemaat Allah. Saudara dan saya adalah jemaat Allah. Saudara dan saya adalah milik Allah yang diperoleh Bapa melalui darah anak domba Allah. Jadi bukan gratisan ya saudara, enggak gratisan. Saudara harus menghargai apa yang sudah Yesus berikan kepada kita. Apa yang Yesus lakukan melalui apa? Melalui salibnya, melalui luka-lukanya, melalui 39 cambukannya. Kita harus hargai itu. Dia terluka agar kita nggak terluka. Dia dicambuk agar kita nggak dicambuk. Dia mati agar kita nggak mati. Kita harus ingat-ingat itu. Kekristenan itu tidak murah. Sangat mahal. Kekristenan bukan serangkaian kegiatan agama. Saya udah berkali-kali menyatakan kepada saudara, kekristenan bukan serangkaian tata cara agama ibadah, entah di gereja, entah di luar gereja. Kekristenan bukan seperti itu. Kekristenan adalah sebuah kehidupan di dunia ini yang harus saudara dan saya lakukan seperti Kristus hidup. Di 1 Yohanes 2 ayat 6. Itu pun pernah kita bahas. Jangan anggap murah kasih karunia Tuhan Yesus tentang pengampunan dosa. Nah, ini seringkali, di poin inilah seringkali kita terjebak. Kita menganggap bahwa ada kasih karunia. Ada pengampunan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Sehingga dengan santai kita bisa melakukan dosa. Dengan pemahaman, dengan kesadaran, kita memilih untuk melakukan dosa. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang akan kita bahas. Kenapa dan akibatnya apa? Di Roma 6, ayat ke-6 dikatakan demikian. Supaya tubuh dosa kita telah hilang kuasanya. Pembacaan ayat hari malam ini adalah Roma 6 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Saya tidak akan membaca semuanya, terlalu panjang, tapi yang depan-depannya akan saya baca buat saudara. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Karena di dalam kasih karunia ada pengampunan dosa. Terus Paulus mengatakan, apakah kita harus bertekun di dalam dosa? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita dapat hidup di dalamnya? Kapan kita mati bagi dosa? Ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika saudara dan saya memilih untuk dibaptis sebagai satu peringatan bahwa saudara sudah mati bagi dosa dan bangkit bagi kebenaran. Dan sejak hari itu, di ayat 6 mengatakan bahwa supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya.
hilang kuasanya. Setelah kekuasaan dosa hilang di dalam tubuh kita, berarti yang berhak di dalam tubuh kita siapa? Allah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dan free will kita. Tapi ketika saudara menaklukkan kehendak bebas saudara kepada Kristus, berarti saudara hidup dipimpin oleh Roh. Seperti pembahasan yang sebelumnya, bisa nggak kita tidak berbuat dosa? Bisa. Kenapa? Ada kasih karunia yang memampukan saudara untuk hidup di dalam kekudusan. Ada Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk membawa kepada seluruh kebenaran sehingga saudara tidak melakukan dosa. Pilihan-pilihan saudara dan saya lah yang membuat saudara dan saya jatuh dalam dosa. Karena Yesus sudah mati untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Kuasa dosa sudah tidak ada di dalam hidup kita. Tapi kuasa Kristus ada di dalam hidup kita. Ini yang harus ditaruh di pikiran kita, di dalam hati kita. Ayat 12, saudara, kita lompat. Demikianlah kamu memandangnya, bahwa kamu, saudara dan saya, telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jelas, saudara? Dosa jangan berkuasa lagi dalam hidup kita. Dosa tidak boleh berkuasa lagi. Kita nggak boleh mengikuti seluruh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Di dalam jiwa kita, di dalam kehendak bebas kita. Ada kalanya orang-orang Kristen ini menganggap rendah kasih karunia Allah, menganggap enteng pengampunan Allah. Ada banyak orang-orang Kristen hanya melihat Allah itu dalam satu sisi. Dari mana sisinya? Allah itu baik, Allah itu Bapa yang mengasihi kita. Allah itu bukan pemarah, Allah itu bukan tukang hukum. Betul, semuanya itu betul. Allah itu baik, besar kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah berubah. Itu betul sekali. Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tetapi satu hal, saya ingin mengingatkan saudara, di Roma juga saudara, ada satu ayat yang mengatakan demikian. Roma 11 ayat 22. Ini yang sering kali dilupakan oleh umat Tuhan, sehingga menganggap enteng pengampunan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Saudara tahu nggak kalau koin itu selalu dua sisi ya? Nah, kita harus lihat sisi yang lainnya Allah, bukan kemurahannya aja, bukan kebaikannya saja, tapi kekerasan hatinya. Kekerasan hatinya atas dosa, atas apa? Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap hidup dalam kemurahannya. Berarti jika saudara hidup di dalam kemurahannya, di dalam apa? Di dalam kebenaran. Kalau saudara tidak hidup di dalam kebenaran, saudara ngambil resiko sendiri. Allah itu bukan satu pribadi yang seperti ini, saudara. Karena Allah mengasihi saudara. Ingat pembahasan kita yang lalu bahwa saudara dan saya adalah pusat cinta Allah. Betul? Jangan merasa kita adalah pusat cinta Allah, terus kita bisa seenaknya. Nah, karena kita menjadi pusat cinta Allah, terus Tuhan itu tutup mata ketika kita melakukan dosa yang kita sadari itu salah. Atau Tuhan itu pura-pura nggak lihat. Ketika di antara kita salah satu melakukan dosa, kita sadar kalau itu salah. Kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita sadar itu salah. Terus saudara berpikir, pasti Tuhan pasti tutup mata. Atau Tuhan pura-pura nggak lihat. Karena apa? Karena cinta. No ya. Jangan disesatkan ya. Enggak. Ingatlah kemurahannya dan ingat kekerasan hatinya. Hatinya, Allah itu sangat membenci dengan dosa. Tapi dia mencintai pendosa. Mencintai saudara dan saya. Tapi saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, dan saudara sudah dibaptis, mati dan bangkit, saudara harus hidup di dalam kebenaran. Karena kuasa dosa di dalam hidupmu, di dalam hidup saudara,
Di dalam hidup saya sudah tidak memiliki kuasa lagi. Yang berhak dalam hidup saya adalah Roh Kudus. Dan kedua adalah pilihan-pilihan saya. Pilihan saudara yang akan menentukan saudara ada di mana. Saya berkali-kali mengatakan hal demikian. Pilihanmu hari ini yang menentukan saudara ada di mana. Jangan sesat. Allah nggak bisa dipermainkan. Saudara masih ingat Ibrani? Kitab Ibrani, saudara masih ingat? Ibrani 10, 26 sampai 27. Saya sedang tidak menakut-nakuti ya, tapi ini kebenaran yang harus saudara terima. Memang sebuah kebenaran itu kalau dinyatakan nggak enak karena terlalu keras. Tapi saudara dan saya bukan bayi-bayi rohani lagi. Saudara harus bisa memakan makanan keras sehingga hidup saudara berpadanan dengan Kristus. Ibrani 10 ayat 26 sampai 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bagaimana sampai proses ini terjadi, sampai Allah memalingkan muka daripada umatnya yang dengan sengaja melakukan kejahatan. Bagaimana saudara? Ketika saudara dan saya mengeraskan hatinya, mengeraskan hati. Kita lihat di Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi hari ini saudara melakukan dosa yang saudara ketahui dengan kesadaran saudara. Saudara sedang mempermainkan kasih karunia Allah. Saudara sedang mempermainkan korban penebusan salah Kristus. Saudara sedang menganggap remeh pengampunan dosa dan darah Yesus. Roh Kudus akan terus mengingatkan saudara. Roh Kudus akan terus mengingatkan saudara. Sampai satu hari saudara terus mengeraskan hati, terus mengeraskan hati, terus mengeraskan hati. Hati nuranimu menjadi tumpul. Itu pembahasan kita beberapa minggu yang lalu. Betul? Lalu di ayat selanjutnya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ada standar Allah untuk saudara hidup di dalam kebenaran ketika saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Standar Kristus itu tinggi. Sesuai dengan iman saudara, sesuai dengan pengetahuan saudara tentang Kristus. Saudara akan dihakimi sesuai dengan apa yang saudara ketahui tentang Kristus. Ada banyak orang-orang yang merasa tidak sanggup melepaskan diri dari dosa. Walaupun dia orang Kristen. Tapi menurut pengamatan saya, bukan dia tidak bisa. Tapi dia tidak bisa mengalahkan keinginannya, hawa nafsunya. Yang pasti, umat Tuhan yang terus-menerus berbuat dosa, walaupun dia sudah tahu, bukan karena Kristus tidak cukup berkuasa dalam hidupnya, bukan. Kristus mati satu kali dan untuk selama-lamanya menebus dosa saudara dan saya. Dosa tidak memiliki kuasa lagi dalam kehidupan semua orang-orang percaya. Taruh ini, Roh Kudus tolong kami, ingatkan kami tentang hal ini di dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Apa yang menjadi anggota tubuh itu? Mata saudara, mulut saudara, telinga saudara, tangan saudara, kaki saudara. Itu anggota-anggota tubuh. Jangan dipakai untuk menjadi hamba dosa. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu perbuatan apa yang melukai hati Allah, terlalu banyak.
Saya bukan orang yang suci. Saya sering kali melakukan kebodohan. Saya sering kali melakukan dosa yang saya tahu itu dosa. Tapi segera minta ampun. Segera melakukan pemberesan di hadapan Allah. Dan jangan berbuat dosa lagi. Mengapa orang-orang Kristen hari-hari ini terlalu menganggap rendah pengampunan dosa? Kenapa, saudara? Ada yang tahu? Karena mereka ingin diterima. Ingat ketika Yesus menyatakan firman-Nya, ada banyak orang-orang Farisi tidak berani terang-terangan menyatakan bahwa mereka percaya Kristus. Kenapa? Karena takut dikucilkan. Takut ditolak oleh lingkungan. Takut ditolak oleh satu pertemanan. Mereka nggak mau terang-terangan mengatakan kebenaran. Contoh kecil, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas bahwa saudara dan saya akan dihakimi dengan perkataan kita. Saudara tahu itu dosa, ngomong kotor, ngomong sia-sia, apalagi ngomong yang porno-porno, atau kebun binatang. Saudara tahu kan, kalau itu dosa. Dan saudara akan dihakimi sesuai dengan perkataan saudara. Atau memaki-maki orang. Saudara tahu itu kok. Tapi kenapa ketika kita berteman dengan satu kelompok, mulut saudara nggak ada remnya. Terus ngikut omongan dengan cara-cara mereka. Kebun binatang keluar. Kata-kata sia-sia keluar. Atau ngobrol gini, gila lu kemarin gua begini lu, mati deh gua. Menurut saudara, aduh kok nggak boleh sih kayak gitu? Berarti kekristenan norak sekali ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Betul memang norak. Beda dengan dunia. Menurut dunia itu norak, tapi menurut Tuhan itu standar tinggi. Saudara pewaris kerajaan. Masa saudara mengutuki diri saudara gila? Masa saudara mengutuki diri saudara bego? Mengapa saudara mengutuki diri saudara mati gua? Betul? Itu hal yang simpel, saudara. Kalau saudara ketemu teman bisnis, teman sekolah, atau teman kita masih zaman dulu, apa yang kita bicarakan? Kebenarankah? Bisakah nggak saudara memisahkan dirimu sedemikian rupa dari orang-orang demikian? Untuk menjaga, Tuhan bilang, jagalah dirimu. Untuk menjaga kita tidak tercemar. Sudah jelas Allah mengatakan, jagalah dirimu. Karena kita dibeli dengan harga yang mahal, kita harus jaga. Kita punya barang mahal, kita jaga nggak? Dulu pertama kali, saya punya LV, tas LV. Sama Linda tuh diomelin bareng. Saya hati-hati, saudara. Nggak mau ditaruh di bawah kaki di pesawat. Kotor. Itu mana warna putih lagi, dikasih orang lagi. Kan disayang-sayang ya, saudara ya. Mahal, saya bilang. Terus Tuhan bilang, Esa, kamu menghargai tasmu sedemikian rupa, apakah kamu tidak menghargai Allah lebih daripada tasmu? Terus saya cerita sama Linda, taruh lu di bawah lu. Harga LV nggak seberapa daripada Tuhan kita. Akhirnya kita taruh di bawah ya, Linda. Dan ketendang-tendang lagi. Apakah LV itu menyelamatkan kita? Sehingga kita menghargai lebih daripada menghargai keselamatan yang datang daripada apa? Apa keberhargaan kita itu tergantung daripada apa yang kita pakai? Di mana keberhargaan kita? Keberhargaan kita adalah di dalam Kristus, bukan di dalam apa yang kita pakai. Kita tidak lebih berharga, nggak lebih keren kalau saudara pakai branded. Enggak. Hal yang kedua, kenapa orang-orang Kristen banyak sekali tetap melakukan dosa? Hal yang kedua, demi kepentingan. Bisa kepentingan bisnis, kepentingan pribadi, kepentingan golongan dengan alasan rohani. Saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang mulutnya itu sangat rohani. Nyogok diganti dengan memberkati. Berapa banyak di kalangan
golongan tertentu nyogok diganti dengan memberkati. Kita nggak nyogok, sorry ya, kita nggak nyogok. Kita tahu itu salah. Tapi apa salahnya kalau kita memberkati orang-orang tersebut yang membantu mengurusin segala macam? Kenapa sih mesti dibahasakan rohani? Sebuah dosa dibungkus dengan kemasan rohani. Kalau saya mau kasar ya toh, saudara, boleh nggak saya kasar ya? Kan ini bertumbuh bersama, bukan kelompok di gereja dan lain sebagainya. Sorry ya. Kotoran manusia BAB dibungkus dengan kertas emas, ditaruh di depan. Saudara mau, saya kasih deh. Emasnya 24 karat, saya kasih kertas paper. Tapi saudara mesti makan, mesti pegang, mesti taruh di tas saudara, dibawa kemana-mana. Ini paling berharga. Mau? Nah, kenapa nggak ada yang mau? Karena saudara tahu isinya. Kenapa nggak ada yang mau bawa aja itu, taruh di dekat kamar, taruh di mana saudara ada. Emas loh. Nggak mau kan? Kenapa hal-hal kenajisan dibungkus dengan kemasan-kemasan rohani? Kalau ditanya, bagaimana kabarnya? Oh, puji Tuhan, haleluya, oh, luar biasa, begini-begini. Padahal abis baru melakukan dosa yang menjijikan. Saya sedang tidak menghakimi, betul-betul saya sedang tidak menghakimi orang. Ada kalanya, saya kan sering kali cari lagu di YouTube ya saudara ya. Betul? Saya sering kali ini nadanya apa ya, jadi saya cari-cari. Atau kayak tadi, saya sedang cari lagu betapa berharganya kita di hadapan Allah, atau betapa berharganya Allah bagi kita. Terus ada beberapa orang-orang yang nyanyi, suaranya enak, bagus banget. Aduh, luar biasa, saya sampai ngiri kalau melihat suara-suara orang. Terus saudara tahu nggak? Saya mencium sesuatu yang nggak beres. Walaupun itu di YouTube, saudara, hidung saya gini. Kok baunya aneh ya? Saya nggak mau dengar. Berapa banyak pelayan mimbar ketika di mimbar mengatakan, kudus, kudus, kudus Allah, engkau kudus. Tapi begitu turun mimbar, dia tidak melakukan kekudusan. Dia hidup dalam free sex. Dia hidup dalam dosa yang dia sadari. Berapa banyak yang lakukan itu? Atau para pebisnis, kan sekarang lagi musim masukin tender lah, gini lah, gitu lah, gini lah. Berapa banyak saudara-saudara yang di luar, bukan kita nggak ada, kita kudus semua. Yang di luar sana, untuk mendapatkan tender, nyogok sana, nyogok sini. Nepotisme. Pakai kekuatan si A, pakai kekuatan si B, untuk mendapatkan tender itu. Tidak tahukah saudara, bahwa hidupmu ada di dalam tangan Tuhan? Jangankan ngomong politik, karena politik itu terlalu mengerikan. Dalam hubungan sehari-hari aja berapa banyak kita melanggar firman Tuhan yang kita sadari. Yuk kita berhenti. Ada orang-orang Kristen yang mengelabuli Allah dengan cara apa, saudara? Dengan melakukan dosa. Ada yang tahu? Disangkanya Allah tuh bisa disogok, kayak saudara dan saya bisa disogok. Ade itu paling pintar mencari kelemahan saya. Kalau saya lagi sibuk gitu, dia cepet-cepet minta sesuatu yang nggak boleh. Karena apa? Pasti saya kasih. Berapa banyak kita orang-orang Kristen melakukan dosa yang kita ketahui, bisnis di luar dengan cara yang salah, begitu hari Sabtu Minggu, saudara bawa persembahan yang gede-gede ke gereja. Dan saudara merasa begini, harta kita sudah disucikan dengan pemberian kita. Tuhan nggak bisa disogok dengan pemberian saudara. Tuhan nggak bisa disogok dengan pelayanan saudara jadi diaken lah, jadi penatua lah, jadi apa di gereja. Nggak bisa disogok. Satu hari kemasan itu Allah robek, saudara. Dan Allah yang akan mencium perbuatan saudara. Dan satu hari, apa yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu akan dibukakan Allah, akan disingkapkan Allah. Mendingan kita ngaku dosa sama Tuhan sebelum dibukakan Allah. Amin, saudara.
Yang selanjutnya, kenapa orang masih melakukan dosa? Karena kebenaran palsu. Menurut dia itu kebenaran. Tapi sesungguhnya bukan kebenaran. Bagaimana menyucikan rumah, menguduskan rumah baru, menguduskan tanah dengan tepung. Karena ada ayatnya di Perjanjian Lama. Terus gunanya darah Yesus buat apa? Terus kematian Kristus buat apa? Kenapa masih percaya tentang hal itu? Karena kebenaran palsu. Hati-hati dengan kebenaran palsu. Hati-hati dengan telinga saudara. Ayo hari ini ada pengajaran yang aneh bin ajaib. Hati-hati. Telingamu dipakai untuk mencari kebenaran. Jangan cari khotbah-khotbah yang asal. Saya nggak bilang saya lebih baik dari orang lain, enggak. Tapi Roh Kudus yang akan membawa saudara kepada seluruh kebenaran firman. Dan yang terakhir, saudara, ini bukan yang terakhir, ada banyak contoh-contoh kenapa saudara dan saya selalu ingin berbuat dosa. Sekalipun saudara tahu bahwa saudara dan saya bisa hidup di dalam kekudusan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, berapa banyak daripada saudara bilang begini, saya rindu untuk bisa mendengar suara Tuhan. Betul? Berapa banyak yang saudara rindu untuk mendengar suara Tuhan. Dan saudara, banyak di antara saudara yang berpikir bahwa mendengar suara Tuhan adalah secara audible. Seperti saudara dan saya mendengarkan suara saya. Saudara mendengar suara saya, demikian juga saudara mengharapkan, berpikir bahwa Allah akan berbicara seperti ini. Memang bisa, tapi itu bukan satu-satunya cara. Betapa banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan merindukan mendengar suara Tuhan. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan merindukan peka akan dosa, bukan hanya peka kepada suara Tuhan. Berapa banyak saudara yang sering kali berdoa, Tuhan berikan kepekaan akan dosa. Kalau saudara peka, saudara untuk melakukan sesuatu yang bukan kehendak Allah, ada alarm di dalam hati nuranimu itu nyala. Tapi ketika alarm itu didiamkan oleh saudara, sekali, 2 kali, 10 kali, 12 kali, terus lama-lama dia akan berhenti. Dan ketika dia berhenti, Roh Kudus tidak akan mengingatkan saudara akan dosa lagi. Makin lama saudara makin jauh dan makin jauh, makin jauh. Dan Tuhan akan menyerahkan saudara kepada keinginan saudara yang jahat. Dan ketika diserahkan kepada keinginan saudara yang jahat, boleh saya katakan cilaka 12. Sudah susah untuk bertobat. Di sini udah nggak merasakan kelembutan lagi. Kasih karunia udah hilang dalam hidup saudara. Sehingga Ibrani 10 tadi itu berlaku dalam hidup saudara dan hidup saya. Kenapa Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk bertobat? Itu adalah kasih karunia. Itu kemurahan hatinya. Itu sebuah contoh bahwa Allah masih mengasihi saudara. Bukan kompromi ya. Tolong catat baik-baik. Ketika saudara baik-baik saja di dalam melakukan dosa, ketika saudara ada di dalam kebenaran, ketika Allah tidak menegur saudara atau tidak mengizinkan saudara masuk di dalam kesulitan, itu bukan berarti Allah kompromi atau Allah tutup mata atau Tuhan bilang, oh oke lah, dosa ini masih oke lah. Tuhan pura-pura nggak lihat, bukan. Allah masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk bertobat. Kasih karunia-Nya melimpah, kemurahan hatinya melimpah kepada saudara karena saudara adalah pusat cinta Allah. Tapi ingat, satu hari, kekerasan hati Allah akan dinyatakan kepada saudara. Kalau orang Israel yang sebagai tunas asli aja dipatahkan dari pokok anggur, bagaimana saudara dan saya? Yang hanya dicangkokkan ke pohon anggur, hanya cangkokan. Kalau saudara mempermainkan kasih karunia Allah, yang asli aja dipatahin, apalagi kita. Itu Alkitab yang katakan. Jadi mulai malam ini, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan mempermainkan pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Saya ingin memberikan dorongan kepada saudara satu hal. Berkat saudara tidak ditentukan oleh orang lain. Berkat saudara tidak ditentukan oleh kondisi dunia.
Catat baik-baik. Berkat saudara ditentukan oleh kehendak Allah. Di saat saudara dan saya tidur, kita diberkati, tapi bukan malas. Kalau gitu tidur aja terus. Bukan. Seberapa saudara bergantung erat kepada Tuhan, seberapa saudara mempercayai firman Tuhan, berapa banyak saudara melakukan firman, sebanyak itu juga upahmu akan diberikan di bumi. Itu firman. Saudara akan dipelihara dengan cara apa? Saya nggak tahu. Jangan tanya caranya. Tapi terima janjinya. Ketika generasi yang baru dibangkitkan di akhir zaman ini menjelang kedatangan hari Tuhan yang kedua kali, para pebisnis harus ada di depan. Tapi bukan dengan cara dunia, bukan dengan strategi dunia, tapi cari di hadapan Allah, cari di ruangan kecilmu, di ruang doamu. Mau bisnis apa Tuhan? Mau ke kiri atau ke kanan? Bisa nggak? Bisa. Ayo kita praktek. Tapi jangan ngandelin saya ya. Yuk kita praktek. Saya mau bantu. Tapi saya bukan Tuhan saudara. Saya bukan pengganti Tuhan. Seperti ada di dalam pujian, tidak ada satu orang pun atau apapun di antara aku dengan Allah. Tidak ada siapapun dan tidak ada apapun di antara kita dengan Allah. Karena itu salah di hadapan Allah. Kalau saudara mau berjalan di dalam kebenaran, di dalam bisnismu, di dalam pergaulan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam apapun saudara, Allah menjamin hidupmu. Tapi ingat ya, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita ya, bukan untuk menjadi kaya ya. Kalau saudara diberikan kasih karunia untuk kaya, itu bukan untukmu, untuk kerajaan Allah. Kita hanya diberikan secukupnya untuk memakai apa yang menjadi berkat Allah bagi kita. Dan sisanya kita harus transfer untuk kepentingan orang lain. Karena kekristenan bukan fokus kepada diri kita, tetapi fokus kepada kerajaan, fokus kepada orang lain, fokus kepada anggota tubuh yang lain. Saya rindu malam ini Allah Roh Kudus memberikan pengertian kepada saudara. Saya rindu saudara berhenti melakukan dosa. Yang saudara sadari itu salah. Sekalipun saudara akan kehilangan banyak. Berarti saudara memiliki kasih karunia untuk menderita bagi Kristus. Dan upahnya itu besar sekali. Saya rindu saudara dan saya bertumbuh di dalam kebenaran dari hari ke hari. Amin.